Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 3196 Saluran Semesta. Malam datang lagi dengan tenang. Di puncak Yunfei, Ye Chen telah kembali ke pohon tua, mengambil balok kayu dan pisau pahat, dan mengukir satu persatu, menunggu dengan tenang. Gunung itu sunyi, dan semua gadis memiliki pemahaman yang diam-diam. Tidak ada yang merusak ketenangan, dan hanya melihat ke samping dari waktu ke waktu. Ye Chen akan melakukan perjalanan panjang lagi. Saya tidak tahu kapan dia akan kembali. Berapa tahun telah berlalu, yang paling dia takuti adalah perpisahan. Saya khawatir kepergian ini akan selamanya. Ledakan, gemuruh. Chang Miao terkadang bergemuruh, kilat menyambar dan guntur, orang-orang di dunia tidak tahu mengapa, jadi mereka sering melihat ke atas dengan bingung, hanya kaisar yang sedikit menyipitkan mata, dan merasakan alam semesta bergetar. Selain itu, ada jejak nafas yang bukan milik alam semesta ini, dapat ditangkap secara samar-samar, diendus dengan hati-hati, dan masih ada bau darah. Anda tidak perlu melihatnya untuk mengetahui bahwa alam semesta di sekitarnya tidak terlalu damai. Pasti ada asap bubuk mesiu dan perang, dan akan ada gunungan darah dan darah. Tiba-tiba, seberkas angin bertiup lembut, membawa aroma seorang wanita, itu adalah Qin Mengyao. Ye Chen tidak terkejut dengan kedatangannya. Alam semesta ini tidak pernah kekurangan orang dalam. Qin Mengyao adalah salah satunya. Yang bernama Zhao Yun adalah takdirnya dan bencananya. Pergi, seperti Yue Xin yang telah pergi selama bertahun-tahun, demi cinta, untuk surat Tianzun itu, dia bisa menyerahkan segalanya. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, bawakan padanya. Ye Chen berbicara dengan santai. Qin Mengyao tersenyum dan menyerahkan sebuah bungkusan. Ye Chen tidak melihatnya, tetapi menerimanya dengan santai. Anda tidak perlu melihatnya untuk mengetahui apa yang ada di dalam tas, itu pasti sehelai rambut indah dari seorang wanita. Memantulkan cahaya bulan, dia pergi. Di bawah bulan, punggungnya terlihat sangat sepi. Cinta dalam legenda benar-benar hal yang aneh. Bahkan jika dia membuktikan bahwa dia telah menjadi seorang kaisar, itu tetap tak terlupakan. Bukan karena keenam inderanya tidak bersih, tetapi karena cintanya yang dalam nama Zhao Yun telah lama dicap, terukir dalam jiwa sampai mati, tidak akan pernah dilupakan dari generasi ke generasi, dan akan diingat selamanya, menjaga tahun-tahun, hanya menunggu hari reuni. Dia pergi, permaisuri ada di sini. Saat dia jatuh, matanya kesurupan. Mungkin karena Cusuan dan Chuling dia memiliki kasih sayang khusus untuk puncak Yunfei. Dia pernah menjadi pemilik puncak di sini, dan dia memiliki ingatan kuno. Ada cinta dalam reinkarnasi tidak bisa melepaskan, dan bahkan pikiran dan hati permaisuri terganggu, sekali satu, tetapi juga melalui perubahan hidup, mereka juga bernostalgia dengan dunia fana, dan ingatan reinkarnasi terukir dalam keabadian. Semua pikiran permaisuri menjadi tenang, dan menjentikkan tas penyimpanan, yang berisi semua harta Ye Chen. Ini cukup teliti. Ye Chen tidak sopan, dan bawahan Ma Liu melihat dengan mata terbelalak. Semua harta dalam koleksi ada di sana, tetapi tidak ada edisi kolektor. Itu pasti disita oleh seseorang. Gaya jalang ini melakukan sesuatu, dia tahu betul, dia akan mempersulit orang lain ketika dia tidak melakukan apa-apa, dan ketika suasana hatinya sedang buruk, dia akan menemukan seseorang untuk melatih tangannya, dan dia adalah karung pasir itu. Sudah telah dibersihkan olehnya. Permaisuri tidak menanggapi, dan membentuk segel dengan satu tangan, mengembara dengan kekuatan abadi, terukir dalam kehampaan. Segera, dunia bergetar. Lalu, ada pintu warna-warni, yang perlahan dibuka di depan Anda, yang disebut celah kosmik. Sekarang, lebih akurat dikatakan bahwa itu adalah lorong kosmik, dibuka oleh permaisuri dengan kekuatan abadi. Bukan milik alam semesta ini, selain itu, ada guntur yang redup. Tampaknya meski ada pembukaan abadi, bagian ini tidak terlalu stabil. Penting untuk menemukan kata surga. Jika kamu bisa, cobalah untuk tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Selamatkan hidupmu. Permaisuri dengan ringan membuka bibirnya dan menyuruhnya untuk serius ketika dia serius, dan ini perjalanan bukanlah lelucon. Dimengerti. Ye Chen tersenyum, mengambil bayi itu dengan santai. Pulang lebih awal. Tuan, jaga dia, agar tidak mengganggumu lagi. Beberapa penculikan lagi akan bagus.
Semua gadis melangkah maju, berbicara satu demi satu, yang seharusnya menjadi perintah istri mereka. Mereka semua memeluk Ye Chen dan meninggalkan ciuman. Melihat wajah kecil gemuk pria itu, yang ditutupi dengan bekas bibir merah, itu menggoda untuk lihat. Untungnya, situasinya tidak cocok. Jika tidak, pria itu mungkin akan pergi ke tempat orang berkumpul, berjalan-jalan, sehingga dia dapat menemukan seseorang untuk pamer. Apa yang harus saya katakan? Bukan hal yang buruk memiliki lebih banyak menantu perempuan di rumah. Kamu, ayo. Ye Chen menatap permaisuri, menunjuk ke wajah kecilnya, masih ada ruang untuk ciuman. Mudah untuk mengatakannya. Permaisuri berkata dengan sederhana, mengambil Ye Chen, dan melemparkannya ke gerbang cahaya. Dasar bajingan kecil, apakah kamu benar-benar menganggapku sebagai istrimu? Jining Xuang tersenyum datar, lalu melangkah masuk. Sampai jumpa lagi. Ye Chen melambaikan tangannya ke belakang dan berjalan pergi. Pintu cahaya perlahan menutup. Permaisuri menarik tangannya, dan ketika dia berbalik, dia melihat sepasang mata yang berkaca-kaca, dan semua gadis menangis. Dia akan kembali. Permaisuri tersenyum dan menghilang seperti angin. Memantulkan cahaya bulan, dia juga bisa melihat kabut di matanya, yang merupakan air mata Chu Xuan dan Chu Ling. Namun, karena kesadarannya yang tidak disengaja, dia tidak bisa memeluk Ye Chen sebelum dia pergi. Kenapa kamu masih sedikit sedih? Di kaki gunung, Si Eyun mengangkat kepalanya. Si Tunan dan yang lainnya juga ada di sana, dan ada banyak talenta. Mereka tidak menganggur di tengah malam, dan mereka mendirikan sebuah monumen batu di bawah puncak Yunfei. 3 kata, Yihong Yuan, diukir pada loh batu itu lagi. Perbedaannya dari yang terakhir adalah kali ini ditulis dengan cukup rapi, dan beberapa dekorasi ditambahkan sehingga orang dapat mengetahuinya untuk apa itu hanya dengan melihatnya. Di puncak Yunfei, para gadis menyeka air mata mereka. Kemudian, para suster turun gunung, dan kemudian terdengar teriakan, beberapa talenta, dari saat mereka dirobohkan, tidak bangun lagi, dan Supreme tidak bekerja dengan baik. Patah tulang komunitif pasiennya benar-benar aneh, mereka semua adalah kaisar dan makhluk tertinggi, mengapa kamu begitu luar biasa? Terlalu banyak untuk dikalahkan. Ini juga berkat kepergian Ye Chen. Jika dia ada di sini, itu tidak akan sesederhana memberi makan produk khusus dan mengunci kandang. Dia akan menemukan pisau daging yang mengkilap, mengeluarkan 2 tael daging darinya, dan kemudian melemparkannya ke manusia. Di Istana Kekaisaran Dunia, layani Kaisar, dan pelajari apa yang disebut jari anggrek, agar tidak menodai nama Kasim. Saluran kosmik. Ye Chen dan Yao Qi telah melakukan perjalanan cukup jauh, lorongnya aneh, seperti terowongan ruang waktu, ruangnya terdistorsi, tidak ada konsep waktu, ada kekuatan misterius yang meluap, jalannya tidak jelas, jalan di depan kabur, dan bahkan sulit untuk membidik hutan belantara. Melihat melalui, saya hanya tahu bahwa jalannya jauh, dan saya hanya tahu bahwa semakin jauh saya masuk, nafas langit akan menjadi lebih tipis, dan nafas alam semesta di sisi yang berlawanan akan menjadi lebih tebal. Melihat keduanya, itu sedikit lucu. Lucu, Tuan Muda Ye, yang benar-benar tahu bagaimana menemukan tempat, dengan lengan kecil, kaki, dan tubuh kecil, duduk di bahu batu giok Jining Xuang, kepala kecil itu, seperti mainan, melihat ke kiri dan ke kanan sepanjang jalan, cukup ingin tahu tentang saluran ini. Terima kasih kepada Jining Xuang, jika Nanming Yusu dan mereka diganti, mereka akan melemparkannya ke tanah, dan kemudian menggosoknya dengan keras dengan kaki mereka, dan akan merawat wajahnya secara khusus. Begitukah caramu pergi saat itu? Tanya Ye Chen. Aku tidak tahu. Jining Xuang menggelengkan kepalanya, mungkin karena dia tidak ingat bahwa dia berada dalam keadaan jiwa di masa lalu, dan dia tidak memiliki kesadaran yang jernih, dan dia tidak tahu alasan sampai dia tiba di alam semesta itu. Mungkin begitu. Ye Chen meletakkan tangannya, berpikir di dalam hatinya, berpikir bahwa setelah kembali ke surga, dia akan berbicara dengan Raja Manusia lagi. Anda berani mengirim keadaan jiwa ke alam semesta lain. Untungnya, dia masih aman. Jika dia meninggal di sana, bisakah kamu benar-benar membelinya? Sungguh, itu bukan menantu perempuan Anda sendiri, Anda tidak merasa sedih karenanya. Saya telah sedih selama 100 tahun, akun ini, saya harus meluangkan waktu untuk menyelesaikannya, terus terang, saya hanya ingin mengalahkan Anda. Pada titik tertentu, keduanya menetap. Bukannya saya tidak akan pergi, tetapi ada yang salah dengan saluran ini, dan sepertinya tidak terlalu stabil. Ye Chen mengerutkan kening, melangkah ke bahu Yao Qi, menyipitkan matanya sedikit ke dalam garis, dan melihat ke sekeliling lorong ke segala arah, cahaya abadi redup, dan lorong itu berdengung dan bergetar. Ayo pergi. Ye Chen menjentikkan tangannya, menerima Yao Qi ke dalam kuali, dan langsung pergi ke pintu keluar lorong seperti pelangi emas.
Semakin jauh Anda melangkah, semakin tidak stabil salurannya, sebelumnya hanya berdengung, tetapi sekarang banyak retakan, melihat postur ini, ada tanda-tanda runtuh. Kamu sangat tidak bisa diandalkan. Ye Chen mengutuk secara diam-diam, dan orang yang memarahi adalah permaisuri, saluran yang dibuka di tengah jalan salah. Hati-hati. Di dalam kuali, Ji Ningsuang berkata tiba-tiba, karena cahaya aneh datang dari sisi yang berlawanan. Dilihat dari kekuatannya, itu sangat kuat. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan langsung menghindarinya. Namun, setelah cahaya ilahi pertama, lebih banyak cahaya ilahi tiba-tiba muncul, dan saya tidak tahu dari mana asalnya. Saya hanya tahu bahwa yang satu lebih mendominasi daripada yang lain, dan memiliki kekuatan penghancur. Belum lagi Yao Qi, bahkan Ye Chen tidak berani menyesalinya, itu lebih dari sekedar kekuatan tabu, itu hanya kehancuran, memukul bagian itu, dan membuat lubang, bagian abadi yang sudah tidak stabil bergetar hebat, dan suara retakan terdengar tanpa henti. Itu tidak dihitung. Melangkah lebih jauh, tekanan tiba-tiba meningkat, dan paksaan datang entah dari mana. Ye Chen dibatasi, dan keterampilan serta kecepatan tubuhnya sangat berkurang. Engah, engah, engah. Setelah itu, pemandangannya cukup berdarah, dengan paksaan yang sangat kuat dan banyak dewa. Rao Ye Chen, Kaisar Kuasi Huang, tidak dapat menghindarinya. Tubuh peri sering ditusuk, dan lukanya sangat aneh. Bisa, tidak sembuh tiba-tiba, ukuran kecil, ditusuk oleh para dewa satu demi satu, seperti saringan, darah mengalir, tulang kaisar runtuh, hanya dengan melihatnya membuat hati bergetar, apakah itu kaisar atau kaisar, dia pasti sudah lama dihancurkan, kekuatan Senmang terlalu kuat. Kuasa Huangdi, sungguh lelucon. Gumam Ye Chen, suasana hatinya sangat ngeri, dia adalah yang tertinggi di surga, tetapi di saluran kosmik ini, dia tampaknya menjadi target hidup, itu terlalu memalukan. Cederanya kecil, dan kurungan adalah yang paling menjijikkan. Cahaya ilahi yang aneh itu, tanpa mengetahui seberapa kuatnya, sebenarnya memiliki kekuatan pengurungan, kekuatan tak terlihat, terukir di tubuhnya, menahan sumber aslinya, mengunci jalan kaisar, dan bahkan prinsip abadi terluar dipaksa kembali ke tubuh, kecepatan dan keterampilan tubuh sudah sangat berkurang, tetapi sekarang melemah lagi, bukan karena dia tidak cukup kuat, tetapi karena cahaya ilahi terlalu aneh, segala sesuatu tentang Kaisar Kuasi Huang tampaknya menjadi hiasan. Hati-hati. Yao Qi langsung melangkah keluar dari kuali, memegang pedang kaisar, dan cahaya ilahi terbang ke arahnya, yang dipotong olehnya di tempat. Untuk ini, dia juga membayar harganya dengan darah. Bahkan Chen tidak bisa tidak tahan, apalagi dia di alam Kaisar Tiandi, pedang kaisar menghantam cahaya ilahi, dan retakan pecah, dan pecahannya meledak menjadi abu terbang. Sama seperti ini, cahaya ilahi masih datang satu demi satu, satu demi satu demi satu. Lebih kuat dari satu. Sialan. Ye Chen mendengus dingin, melawan dengan pedang di satu tangan, dan menarik Yao Qi dengan tangan lainnya, dan melarikan diri dengan metode abadi-abadi jalan telah diblokir, dan paling dapat diandalkan untuk mundur ke surga. Namun, sebelum dia benar-benar bisa berbalik, lorong itu runtuh, dan retakan fiktif itu meledak, dengan kekuatan melahap yang mengerikan yang terlalu kuat untuk dilawan. Dalam sekejap, keduanya ditelan. PES 2 Bab hari ini. Tanggal 22 Mei tahun 2020. Terima kasih atas dukungan dan dorongan Anda selama ini. Episode 3197 Ledakan. Apa yang harus saya lakukan? Saya sangat bosan. Dahulu kala, ada cinta yang tulus di tersesat. Namun, tanah kuno yang kembali ke reruntuhan ini tidak damai, selalu ada beberapa orang tua yang cukup gelisah. Bagian jembatan penunjukan dipentaskan lebih dari sekali, dan para pemarah datang dan pergi satu demi satu, itu sangat hidup, adegan seperti itu dilakukan dengan baik, apa itu sakit telur yang menganggur. Para jenderal dewa di sini telah melihat ke samping berkali-kali, menatap mata para supremes, seolah-olah mereka idiot. Mereka selalu berpikir bahwa supremes itu tinggi dan agung. Beberapa kaisar yang tidak bermoral juga menangkap banyak dari mereka, seolah-olah mereka sudah lupa apa itu integritas moral. Mereka yang tahu adalah kaisar tertinggi dari generasi ke generasi, mereka yang tidak tahu, mereka mengira itu adalah sekelompok psikopat. Permaisuri sudah lama kembali, seperti patung es, duduk bersila di puncak, mencerminkan keabadian, seperti mimpi. Saya tidak tahu apakah dia bingung atau mengalami mimpi buruk setelah pencerahan. Alisnya yang cantik memiliki dikunci berkali-kali, bahkan rambut di tubuhnya cahaya abadi menjadi sangat gelisah. Dewa juga ada di sana, dan melihat saudara perempuannya seperti ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya,
6 akar Huang Di bersih, dan ekspresinya mungkin tidak sederhana, tetapi dia tidak yakin, keadaannya tidak terlalu baik. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan, bergema di seluruh alam semesta, dan langit redup dipenuhi kilat dan guntur, dan seluruh dunia prasejarah kuno berguncang hebat, dewa tidak mengambil langkah, dan hampir jatuh dari gunung. Bahkan dia seperti ini, apalagi para kaisar. Bisa dikatakan, selain permaisuri, tidak ada yang bisa berdiri teguh, tidak peduli apakah makhluk tertinggi dari generasi atau dewa langit. Brengsek. Permaisuri membuka matanya secara terbuka, naik ke langit dalam satu langkah, dan berubah menjadi tubuh Tao, yang menghilang dalam sekejap, hanya menyisakan diri sejati, berdiri di puncak-puncak berkabut, dengan tangan terkatup, cahaya abadi yang tak terhitung jumlahnya meluap, terukir menjadi ketiadaan, dan secara paksa menstabilkan hubungan antara langit dan langit. Tidak sulit untuk melihat bahwa ekspresinya sangat jelek, dan dia biasanya tidak bermartabat. Semua makhluk tertinggi mendongak, semua dengan ekspresi kosong, tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka merasakan jantung berdebar-debar. Para dewa dan jenderal juga terpana, dan jantung mereka berdebar kencang. Beberapa saat yang lalu, mereka jelas merasakan kehancuran, dan mereka selalu merasa bahwa dunia yang luas ini hancur berantakan. Apa yang terjadi? Dewa itu mengerutkan kening dan datang dari langit. Ada alam semesta, runtuh, bisik sang permaisuri, dan lebih banyak cahaya abadi bergoyang. Begitu kata-kata ini keluar, para dewa langsung mengerti. Jelas, gemuruh dan goncangan dunia sebelumnya semuanya disebabkan oleh ledakan alam semesta, dan akibatnya menyebar dan mempengaruhi alam semesta ini. Situasi yang sama juga ada di langit. Langit berbintang awalnya damai, tetapi karena dampak eksternal, medan bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak, bintang yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan di tengah kilat dan guntur, saya tidak tahu berapa banyak orang yang meninggal, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang terguncang kehabisan akal dalam tidur mereka. Langit berbintang langsung berlumuran darah. Adegan kacau benar-benar seperti hari kiamat kehancuran, dan suara gemuruh dari dampaknya seperti lonceng kematian dari neraka, mengetuk semua makhluk hidup. Apa yang terjadi? Para kaisar berada dalam keadaan tertekan, tergantung dalam kehampaan, dan masing-masing menempuh jalan keabadian kaisar, mencoba menstabilkan langit yang kacau. Sayang sekali Tao terbatas dan kemauan tidak berdaya. Pada titik kritis, permaisuri turun dan melemparkan jalan abadi keabadian. Dia juga diam-diam mengubah konsep waktu dan secara paksa membalikkannya, membuat medan bintang yang meledak sembuh sepotong demi sepotong, menyebabkan bintang-bintang yang runtuh dibentuk kembali satu persatu, dan makhluk yang hancur, yang telah dihancurkan dan dihancurkan, kembali ke dunia karena pembalikan yang kekal. Ini adalah metode abadi yang menentang surga, yang hanya mahir di tingkat Huang Di, dan hanya mungkin dilakukan pada saat yang ditentukan. Selain itu, tidak semua makhluk mati dapat dihidupkan kembali. Ledakan. Gemuruh. Saat berbicara, ledakan terdengar lagi. Itu seharusnya kedatangan lapisan kedua setelahnya. Dalam kegelapan, itu menghantam alam semesta, menyebabkan dunia sunyi yang baru distabilkan bergetar lagi. Di sini, alam semesta dalam kekacauan, dan bahkan formasi kuno telah terpengaruh. Stabil. Permaisuri memberikan teguran lembut, mengatupkan kedua telapak tangannya, dan cetakan tangannya berubah. Satu demi satu, sinar cahaya abadi ditembakkan dari bawah, menembus langit dan bumi, dengan paksa menstabilkan alam semesta. Namun, itu belum berakhir, lebih banyak dampak kekerasan mengikuti satu demi satu, lapisan demi lapisan akibat yang tak terlihat, lapisan demi lapisan dampak, kecuali permaisuri surga, tidak ada yang bisa berdiri teguh. Melihat keadaannya, dia tidak jauh lebih baik, pipinya pucat, sudut mulutnya berdarah, dan berkas cahaya abadi yang kental meledak karena benturan. Sialan. Dewa itu mendengus dingin, dengan paksa berdiri kokoh, dan kemudian membentuk segel. Dengan dia sebagai pusatnya, lapisan halo abadi menyebar tanpa batas, seperti lapisan cahaya perbaikan. Dimanapun itu berlalu, dunia yang retak, disembuhkan inci demi inci, dan alam semesta yang kacau juga ditenangkan. Pada saat itu, dunia sangat sunyi. Pada saat itu, pola peri kuno diukir di antara alis permaisuri surga, dan helaian rambut yang mengalir seperti air berubah menjadi untaian seputih salju. Pasti semacam metode terlarang diaktifkan untuk memberkati keabadian abadi. Dia adalah Huang Di, dan dia memiliki persepsi yang paling jelas. Dampak yang lebih keras sedang terjadi. Tidak ada yang tahu seberapa kuat itu. Buntut dari ledakan kosmik bukannya tidak dialami. Runtuhnya jalan Taiko agak terkait dengan ini, namun, tumbukan itu tidak begitu keras, seharusnya karena jarak antara kedua alam semesta sangat jauh. Kali ini berbeda, alam semesta yang meledak mungkin sangat dekat dengan alam semesta ini.
Ini sangat dekat, secara relatif, bahkan jika sangat dekat, itu bukan sesuatu yang dapat dia rasakan. Jika dia menyadarinya sebelumnya, dia tidak akan pernah pergi ke alam semesta lain bersama Ye Chen dan Yao Qi. Jika alam semesta ini terpengaruh, maka alam semesta tempat Zhao Yun berada pasti akan terpengaruh juga. Bagus untuk memiliki kelas Huangdi untuk mendukungnya, tetapi jika tidak ada kelas Huangdi, kemungkinan besar akan dipukul dan runtuh. Saat itu, tidak sesederhana membunuh satu atau dua orang. Jika tidak dilakukan dengan baik, dunia akan hancur. Bagaimana ini bisa terjadi? Permaisuri menjadi pucat. Tidak dapat disangkal bahwa dia terlalu berubah-ubah. Taruhan ini, keberuntungan perjudiannya, tampaknya sangat buruk. Ribuan perhitungan telah dilakukan, dan ledakan alam semesta belum dihitung. Menarik. Generasi iblis suci tersenyum, dengan sudut mulut sedikit terangkat. Permaisuri tahu apa yang terjadi, dan dia sendiri mengetahuinya. Selain itu, persepsinya bahkan lebih jelas. Jangan khawatir. Manusia terbagi menjadi kuat dan lemah, dan alam semesta itu sendiri juga berbeda ukurannya. Tidak ada ledakan alam semesta yang dapat menghancurkan alam semesta ini. Adapun berapa banyak orang yang akan mati, itu tergantung pada cara permaisuri melakukan sesuatu. Jika dia bisa diam, tidak ada yang akan mati. Jika dia tidak bisa, akan ada segunung mayat dan lautan darah. Sedangkan untuk Outland, dia sama sekali tidak khawatir. Dengan dukungan dari dua kaisar yang sunyi, itu jauh lebih aman daripada surga. Secara umum, alam semesta ini tidak akan runtuh akibat tabrakan ini. Tidak lebih dari berapa banyak orang yang dapat dilindungi dari kematian oleh kedua belah pihak. Diam. Seluruh alam semesta sangat sunyi, dan alam semesta begitu sunyi hingga akan mengeras. Dari yang semu hingga yang fana, semua orang gemetar di dalam hati mereka. Mereka selalu merasa bahwa ada kekuatan mengerikan yang akan datang ke dunia, dan saat ini adalah saat sebelum datang. Perasaan seperti ini membuat orang panik. Ledakan, disertai dengan dentuman, itu menghantam dengan keras. Engah, engah. Pada saat yang sama, kaisar wanita menyemburkan darah, dan tubuh kaisar wanita juga menyemburkan darah. Mereka menopang langit dan zaman kuno. Jika bukan karena mereka, konsekuensinya akan menjadi bencana. Seperti yang dikatakan generasi iblis suci, permaisuri tidak takut akan runtuhnya alam semesta. Bahkan jika dia tidak mendukungnya, dia akan didukung oleh iblis surgawi dan kaisar jahat Huangdi. Makhluk, jangan membuat masalah, mereka melindungi domain luar, dan mendukung alam semesta. Ledakan, gemuruh. Setelah dampak yang dahsyat, akibat dari ledakan kosmik masih ada, tetapi setiap kali lebih lemah dari yang terakhir, artinya, ia bertahan dari saat yang paling sulit. Meski begitu, dampaknya tidak boleh diremehkan. Setiap saat permaisuri melepaskannya, ratusan juta nyawa bisa mati. Saya tidak tahu kapan bank itu dimusnahkan. Setelah sekian lama, saya melihat bahwa permaisuri mengambil sidik jarinya, wajahnya sepucat kertas, dan sudut mulutnya masih berdarah terus-menerus. Bahkan keabadian abadi sangat redup. Seorang kaisar yang sunyi begitu terluka, yang mana menunjukkan betapa dahsyatnya dampaknya, dan itu juga berkat ledakan alam semesta jika jaraknya tepat di tepi alam semesta ini. Jika meledak di tepinya, Kaisar Zhonghuang tidak akan mampu menahannya. Ini juga alasan mengapa dia tidak berani meninggalkan alam semesta tanpa izin. Hukum langit adalah satu aspek, dan alasan lainnya adalah dampak dari ledakan alam semesta hari ini. Dia harus menjaganya. Dia harus menjaganya. Tinggal di sini dan melindungi orang-orang biasa. Keduanya masih ada di sana. Dewa itu bertanya, dan keduanya di mulutnya berarti Ye Chen dan Jining Suang. Mereka tidak datang cepat atau lambat. Permaisuri menggelengkan kepalanya, melelahkan persepsi dan penglihatannya yang abadi. Dia bisa secara samar-samar menangkap alam semesta tempat Zhao Yun berada. Alam semesta itu masih ada, dan setelah disingkirkan alam semesta ini, ia belum bersentuhan dengannya, atau dengan kata lain, ia menyusut. Ketika kekuatan tidak seimbang, alam semesta seperti paru-paru bernapas, terkadang mengembang dan terkadang menyusut. Alam semesta Zhao Yun seperti ini, dan alam semesta mereka juga seperti ini. Kali ini ujungnya digosok, tidak hanya alam semesta yang mengembang, tetapi alam semesta ini juga mengembang. Jadi ketika salah satu ujungnya digosok, salah satu sisinya menyusut dan tidak bersentuhan lagi. Dia tidak yakin apakah Ye Chen dan Yao Qi telah tiba di alam semesta itu. Jika mereka telah tiba, mereka akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika mereka masih berada di lorong alam semesta ketika setelah ledakan alam semesta terjadi, itu akan buruk. Keberuntungan. Bocah itu, aku tidak bisa mati. Dewa yang mulia mengucapkan sepatah kata pun, tetapi dia tidak terlalu percaya diri.
Perubahan utama terjadi begitu tiba-tiba sehingga Kaisar Huang tidak menyadarinya, dan itu di luar kendali Kaisar Huang. Tidak ada yang tahu apakah dia masih memiliki kehidupan. Permaisuri tetap diam, memandangi Kaisar Huang dan Hongyan, serta generasi Saint Demons dan Dao of Heaven. Jika Holy Physics Supreme dimakamkan, pasti ada perubahan di dalamnya. Sayang sekali tidak ada gunanya untuk melihatnya lagi. Sejak Ye Chen keluar dari alam semesta, kekuatan surga yang dibawa oleh tubuh suci tidak lagi ada di alam semesta ini. Dia hidup dan mati, di Huang dan Hongyan, generasi iblis suci dan surga tidak akan berubah. Bukan itu dia dapat melihat, karena penghalang alam semesta, kekuatan yang dibawa oleh Ye Chen, apakah itu bertahan atau mati, tidak dapat ditransmisikan kembali. Bagaimanapun, itu telah melampaui alam semesta, dan kekuatan dari jalan surga tidak lagi berada dalam lingkup jalan surga. Ada kebenaran yang berlaku kapan saja, jalan surga tidak maha kuasa, begitu pula Huang Di, seperti saat itu, dia tidak yakin apakah Ye Chen dimakamkan dalam kehampaan, dari jalan surga, tidak ada petunjuk, itu selalu semuanya berubah, perubahan menyembunyikan perubahan, dan tidak ada aturan yang harus diikuti. Oke, kenapa meledak? Dewa itu merenung dan bergumam terus-menerus. Kata-kata ini terdengar kontradiktif, setidaknya permaisuri tidak akan mengatakannya. Jika baik, tidak mungkin meledak. Ada banyak alasan runtuhnya alam semesta, atau energinya kelebihan beban, atau kekuatannya tidak seimbang, atau ada perang besar di atas jalan surga. Semuanya dapat menyebabkan alam semesta meledak, begitu meledak, pasti ada dampak yang merusak, alam semesta di sekitarnya, besar atau kecil, asalkan berada dalam jarak tertentu, sedikit banyak akan mengalami bencana, hanya saja dampak yang diterimanya tergantung kuat atau lemahnya. Dilihat dari kekuatan akibatnya, jarak antara alam semesta ini dan alam semesta yang meledak masih relatif jauh. Jika alam semesta cukup dekat, jika tidak ada kelas Huang Di yang mendukungnya, meskipun tidak runtuh, ia hampir runtuh. Bukan hal yang buruk memiliki seseorang untuk mendukung fasad. Kaisar tertinggi berbisik, mereka tidak dapat mendukung fasad yang dapat didukung oleh permaisuri, seperti kali ini, para kaisar tampaknya adalah dekorasi, dan itu adalah satu-satunya yang benar-benar mengadakan pertempuran. Hormati Kaisar. Saya sangat percaya. Permaisuri bergumam, meskipun perubahan itu di luar kendalinya, obsesinya terhadap Ekaristi tetap tidak berubah. Setelah sekian lama, dia memejamkan mata dan melangkah keluar dari dunia prasejarah kuno. Karena ledakan alam semesta lain dan dampak akibatnya, jalan kuno rusak lagi, dan perlu dihubungkan lagi. Itu perlu untuk membuka jalan antara kuno dan surga dalam waktu sesingkat mungkin untuk menghindari kecelakaan generasi. Berbicara tentang surga, pemandangannya tidak terlalu indah, ada seorang permaisuri yang menopang tubuhnya sebelumnya, tetapi masih sulit untuk mengurus semuanya, banyak medan bintang runtuh, banyak bintang meledak, dan kepunahan kehidupan terjadi. Tak terelakkan, ini sudah menjadi permaisuri. Lakukan batas maksimal. Kaisar, lelucon yang luar biasa. Melihat gambar bobrok itu, tubuh kekacauan bergumam pada dirinya sendiri, tertawa agak mencela diri sendiri. Ketika kehancuran datang, dia menyadari betapa tidak pentingnya Kaisar, makhluk tertinggi di mata dunia, adalah sebagai lemah seperti semut dalam menghadapi kehancuran. Seperti dia, semua Kaisar juga dalam keadaan pikiran ini. Kali ini, jika tidak ada tubuh Kaisar wanita Dao yang duduk di surga, tidak mungkin mereka sendirian untuk menjaga rakyat jelata. Kemampuan Kaisar terbatas, di luar kisaran ini, tidak ada yang cukup. Ledakan. Ketenangan yang bertahan lama dihancurkan oleh ledakan, dan akibat dari ledakan kosmik tidak hanya berdampak pada langit, tetapi juga berdampak pada formasi besar dunia bawah, menyebabkan formasi menjadi kurang, kekuatan penutup sangat berkurang, dan pilar Optimus turun. Melihat jarumnya, domain luar adalah seorang profesional, tetapi setiap kali ada kesempatan, dia akan selalu datang ke sini pada waktu yang tepat. Sialan! Kui Niu berteriak, dan melintasi kehampaan, dia menamparkan Dong Huang dengan telapak tangannya pilar ajaib turun ke Dong Huang, dan sebelum orang luar keluar, dia dihancurkan dengan telapak tangannya. Ledakan! 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 Setelah pilar ajaib pertama, suara dentuman dan dentuman terus berlanjut, satu demi satu, pilar ajaib dimasukkan satu demi satu, atau jatuh ke langit berbintang, atau mendarat di daratan, seolah-olah telah dinegosiasikan, jumlahnya sangat besar. Ayo, aku akan membiarkanmu datang. Pilar sihir tingkat Kaisar Surgawi, bahkan langit harus berbaring ketika datang. Semua Kaisar berteriak keras, dan mereka tidak menganggur. Mereka masing-masing menjaga sebuah domain. Setiap kali pilar Optimus turun, itu akan segera dihancurkan, tetapi mereka ingin membiarkan orang luar masuk untuk melampiaskan amarah mereka.
Sayang sekali mereka bukan Ye Chen. Jika ada yang gagal, itu akan menjadi api perang yang menyapu 3 dunia langit, bumi dan manusia. Dalam hal ini, tidak ada yang akan membuat gelombang, dan tidak ada yang berani membuat gelombang. Episode 3198 dikunci. Ini adalah hutan sepi seluas lautan, dengan pohon-pohon tua yang menjulang tinggi dan vegetasi yang rimbun, awan dan kabut di udara menutupi cahaya bintang, membuat tempat di bawah menjadi gelap. Memantulkan cahaya bulan, Anda bisa mendengar raungan rendah binatang itu, dan terkadang angin kencang, dan suara rengekan seperti lolongan hantu. Di tengah malam, hampir tidak ada orang yang berjalan-jalan di tempat hantu ini. 2 kata, berbahaya. 3 kata, sangat berbahaya. Di bagian hutan liar, tanah subur berwarna hitam pekat, dengan tulang binatang setengah tertutup, tumbuh di pohon besar di sini, terkadang beberapa buah yang terlalu matang akan jatuh, dan udara dipenuhi dengan bau buah busuk. Jika ada orang di sana, mereka akan tercengang, karena tanahnya gembur, dan mereka selalu merasa ada sesuatu yang akan keluar dari tanah. Belum lagi, sesuatu benar-benar keluar. Tepatnya, itu adalah seseorang, boneka kecil, sekitar 1 atau 2 tahun, merah muda dan berdaging, saya tidak tahu sudah berapa lama terkubur di tanah, hitam dan hitam oleh lumpur. Jika Anda jangan naik untuk melihatnya, Anda akan melihatnya. Dia tidak menunjukkan penampilannya, hanya saja dia memiliki temperamen yang tak tertahankan, berlari bola-balik, dunia menyebutnya, kekuatan. Benar, dia adalah Ye Chen. Ukurannya masih begitu menyentuh, dan bentuknya tidak seperti biasanya. Wow! Ye Chen menggelengkan kepala kecilnya, kepalanya pusing, kewarasan dan ingatannya berantakan. Setelah sekian lama, dia sadar kembali, kebingungannya menghilang, dan dia juga mengingat kejadian sebelumnya, sejak runtuhnya lorong abadi, dia tidak sadarkan diri, dan kemudian bangun. Ini dia. Saya tidak merasakan apa-apa, hanya sakit di sekujur tubuh. Ning Xuang. Sebelum dia bisa memikirkannya, dia bangun dengan tergesa-gesa, memanggil kesadaran ilahinya. Namun, kesadaran ilahi tidak bisa keluar dari lautan dewa. Tepatnya, terkunci di lautan dewa. Tidak hanya itu, tetapi juga darah asli, hukum Taoisme, yang ilahi harta karun penglihatan, lautan alkimia, darah abadi, dan bahkan persepsi jalan kaisar. Dan dunia kecil di dalam tubuh, dikunci rapat oleh kekuatan aneh. Sialan. Ye Chen mengutuk diam-diam, dan mengambil langkah maju. Hal yang memalukan adalah ia hanya mencapai udara dengan 1 langkah, dan jatuh lagi sebelum melayang ke langit. Benar sekali, kemampuan Yukong juga sudah terkunci. Dalam hal ini, dia tidak heran, bahkan hukum Daoyun bisa dikunci, dan tidak ada yang tidak bisa dikunci. Tidak bisa keluar dari kesadaran, tidak bisa naik ke langit, dia harus duduk bersila. Mengasah pisau tidak memotong kayu bakar secara tidak sengaja. Jika Anda ingin menemukan Jining Xuang, Anda setidaknya harus menerobos kurungan Senhai terlebih dahulu, sehingga Anda dapat membebaskan kesadaran spiritual Anda dari Senhai, yang jauh lebih cepat daripada dia menarik sang untuk memanggil orang. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mematahkan belenggu, dia tidak hanya gagal untuk mematahkannya, tetapi dia menderita serangan balik, wajahnya yang gelap menjadi pucat dalam sekejap, dengan darah menetes dari sudut mulutnya. Kekuatan macam apa? Ye Chen mengerutkan kening, ekspresinya sangat jelek, pengalaman Zun Huangdi benar-benar bodoh, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan yang begitu aneh, lebih kuat dari Zun Huangdinya, yang dikurung erat. Dicoba berkali-kali, tetap saja tidak berhasil. Dia tidak bingung, bermeditasi dengan tenang, mengingat kemalangan sebelumnya, berperilaku baik, dalam perjalanan abadi, di mana cahaya ilahi yang menakutkan, aneh dan mendominasi. Begitu dia direkrut, dia akan dipenjara, dan lukanya sangat sulit untuk dihilangkan. Sembuh, dan darah berlanjut di depannya, itu tidak bekerja dengan baik. Juga, bagaimana bagian itu bisa runtuh? Tahukah Anda, saluran itu dipadatkan oleh permaisuri dengan keabadian. Setelah berpikir lama, dia sampai pada kesimpulan, dampak kekuatan eksternal menghancurkan jalur abadi adapun cahaya ilahi yang menakutkan, itu juga harus eksternal, setidaknya dia belum pernah melihatnya di surga. Setelah memikirkan semua ini, dia mengangkat matanya lagi, melihat sekeliling dunia, matanya dalam, dan cahaya terang bersinar. Itu adalah alam semesta tempat Zhao Yun berada. 3-5 detik kemudian, aku mendengarnya bergumam pelan, mengingat bahwa asal-usul Zhao Yun sangat cocok dengan semangat langit dan bumi saat ini. Dengan kata lain, dia telah tiba di tujuannya. Yang paling menyakitkan adalah Jining Xuang telah pergi. Dia tidak yakin apakah Yao Qi masih hidup. Bahkan dia terluka sangat parah. Jining Xuang, yang juga dipukul oleh Shen Mang, mungkin tidak jauh lebih baik.
Kamu benar-benar memainkan tangan yang bagus. Ye Chen menghela nafas, wajahnya yang pucat tiba-tiba menjadi gelap, dan kamu di mulutnya mengacu pada kaisar wanita, seorang kaisar yang bermartabat, jangan mengirimnya pergi jika kamu tidak mengerti apa-apa. Saya hampir mengirim ayah saya ke neraka, dan menantu perempuan saya masih hidup dan mati, semua berkat Anda. Bos, aku tidak bisa keluar. Teriak Chaos Fire, melompat-lompat di dunia kecil dengan Chaos Thunder dan Chaos Cauldron. Tidak apa-apa jika kamu tidak bisa keluar. Ye Chen menjawab dengan santai, dunia kecil terkunci, aneh jika dia bisa keluar. Mengaum, mengaum. Tiba-tiba, raungan rendah binatang itu bergema. Di kedalaman kegelapan, potongan-potongan kayu kuno pecah, dan tanah yang tebal diinjak-injak dengan suara dentuman. Ada aura tirani, menyebar sembarangan. Segera, monster kolosal muncul, itu adalah serigala monster, tingginya sekitar 3-5 kaki, hitam di sekujur tubuh, terbakar dengan api, mata serigala besar, merah dan tirani. Ini adalah serigala yang sangat berdedikasi. Ia tidak tidur di tengah malam, dan berlari keluar untuk mencari makanan. Setelah mencarinya, ia menemukan ini. Perhatikan baik-baik, ada yang kecil yang bisa muat di sela-sela gigi. Ye Chen masih melihat ke langit, mengabaikan serigala iblis secara langsung, meskipun aku dikurung, aku masih seorang kaisar semu, berdiri untukmu untuk dikunyah. Apakah kamu begitu ketakutan? Lihatlah serigala iblis, tidak pernah berhenti, datang dengan cakar serigala sombong, menjilat lidah merah, mata serigala suram, saya tidak tahu dari mana asal manusia di gurun ini, tetapi darah anak ini masih sangat murni ya, itu bukan manusia biasa, jika ditelan pasti enak rasanya. Paksaan yang memaksakan juga terkunci. Gumam Ye Chen. Kalau tidak, bagaimana mungkin serigala iblis berani mendekatinya? Jika dalam keadaan normal, apalagi paksaan, hanya hembusan udara yang bisa menghancurkan serigala iblis 800 kali sampai mati. Meski begitu, kekuatan aneh itu benar-benar tidak sombong biasa, sepertinya kecuali kultivasi, tubuh fisik dan mobilitas, pada dasarnya terkunci, sekilas memang tidak ada bedanya dengan anak-anak biasa. Aku harus menemukan Zhao Yun secepat mungkin. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, tidak tahu di mana Jining Suang jatuh, dan keadaannya saat ini sangat memalukan, mungkin lebih mudah menemukan Zhao Yun. Dengan bakat Zhao Yun, di alam semesta ini, setidaknya satu pihak adalah penguasa. Jika Anda menemukannya, akan mudah untuk menemukan seorang istri. Mungkin Anda berdua akan bekerja sama untuk memecahkan penjara di tubuhnya. Memikirkan hal ini, dia bangkit lagi. Pada saat yang sama, serigala iblis juga datang, dan mengulurkan cakarnya, berniat menyodok Ye Chen seperti bakso, lalu memasukkannya ke mulutnya seperti tusuk sate. Retakan. Suara-suara ini mengikuti, dan itu adalah cakar serigala iblis yang mengenai tubuh kecil Ye Chen dan hancur berkeping-keping. Mata serigala iblis penuh depresi, dia melihat cakarnya, dan kemudian ke Ye Chen. Ini sangat kecil, mengapa begitu sulit? Apakah kamu mengenali Zhao Yun? Ye Chen mengangkat kepalanya. Serigala iblis menggelengkan kepalanya, meskipun dia bisa mengerti, dia tidak bisa curhat pada kata-kata manusia, dia masih memikirkan mengapa Ye Chen menelannya, boneka manusia kecil ini tampaknya menjadi harta karun. Ye Chen cukup sadar diri, dan melompat ke atas kepala serigala meskipun momentum dan paksaan terkunci, tetapi tubuh fisik masih ada, kekuatannya tidak tergenggam dengan baik, dan serigala yang menginjaknya jatuh ke tanah dengan keras. Bawa aku untuk menemukanmu. Yang terkuat. Ye Chen duduk bersila, dan menepuk kepala besar serigala dengan tangan kecilnya, tetapi kekuatannya masih belum dikuasai, dan kepala serigala itu berdengung, dan kepalanya muka bingung. Benda kecil ini bukan hanya harta, tapi juga monster. 2 bab hari ini. Tanggal 23 Mei tahun 2020. Terima kasih atas dukungan dan dorongan Anda selama ini. Episode 3199 Keberuntungan pada pandangan pertama. Malam di hutan liar sepi dan sunyi. Serigala iblis bangkit, menggelengkan kepalanya, dan berjalan ke satu sisi. Setelah mengambil 3 atau 5 langkah, dia berbalik lagi, dia pasti sedikit bingung oleh Ye Chen dan pergi ke arah yang salah. Awalnya kejam dan haus darah, tetapi sekarang jinak seperti domba kecil. Itu adalah monster, tetapi memiliki otak. Dapat dilihat bahwa lelaki kecil yang duduk di atas kepalanya adalah bakat dan monster. Tampaknya bahwa manusia dan hewan tidak berbahaya, tetapi tangan kecil yang gemuk itu bisa ditampar menjadi benjolan. Ribuan hukum memiliki jalan yang berbeda, dan jalan besar mengarah ke tujuan yang sama. Ye Chen menyilangkan kakinya dan menatap Chang Miao sepanjang jalan. Meskipun asal mula alam semesta ini berbeda dengan surga, akhirnya intinya sama, dan semangat pada sumbernya persis sama.
Namun, karena persepsi jalan kaisar terkunci, dia hanya bisa melihat begitu banyak, dia tidak yakin apakah alam semesta ini juga jalan surga, apalagi jalan surga di sini juga seperti surga. Konfrontasi, dan itu mungkin akan berubah menjadi situasi seperti surga. Karena Chang Miao menutup matanya, dia melihat serigala iblis di bawahnya. Dia tidak kecil, tetapi basis kultivasinya sangat lemah. Dihitung menurut basis kultivasi tingkat lanjut dari surga, itu tentang keadaan yang sejati, dan dia tidak bisa curhat pada orang lain, belum sepenuhnya tercerahkan, dan belum membentuk sistem kultivasinya sendiri. Bos, saya ingin keluar jalan-jalan. Di dunia kecil, kata-kata Chaos Ding keluar lagi, dan Chaos Thunder dan Chaos Fire semuanya lemah, dan mereka pasti telah ditahan terlalu lama. Jujur saja, jawab Ye Chen dengan santai. Dunia kecil terkunci, Anda dapat mendengar kata-kata Chaos Cauldron, tetapi Anda tidak dapat mendengar kesadarannya. Artinya, Chaos Cauldron dan yang lainnya, yang terperangkap di dunia kecil, tidak dapat menyampaikan kesadaran spiritual mereka. Jika mereka ingin keluar, mereka harus menerobos kurungan. Selama periode ini, Ye Chen pernah membaca mantra untuk berubah menjadi tiruan dan tubuh Dharma. Tidak pernah. Kekuatan dan rahasia mistis juga terkunci. Satu-satunya yang bisa bergerak adalah tubuh fisik. Bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan ilahi dan kekuatan sihir, apalagi menyerap kekuatan spiritual langit dan bumi. Setelah berjalan di dalam tubuh, itu menghilang, dan tidak ada tempat untuk menampung arwah, hanya karena Dan Hai juga tutup. Betapa memalukan untuk datang ke negara asing untuk pertama kalinya. Namun, pikirkan tentang Kuang Yingji saat itu, pikirkan tentang Zhao Yun saat itu, dia masih baik, kedua orang itu, yang satu mati di dunia bawah, yang lain mati di surga, yang satu dilempar ke neraka oleh Kaisar Hades, dan yang lainnya dikirim ke neraka oleh Daozu Domain Asura, tidak ada yang terburuk, hanya lebih buruk. Bandingkan 2/2, ya. Saya merasa lebih baik. Itu juga karena tidak adanya dua talenta itu. Jika mereka berdua ada di sini, mata mereka pasti miring. Langitnya juga klasik, dan mereka bisa menciptakan talenta sepertimu. Lingkaran orang tidak bisa menampung dewa sepertimu. Pergi lebih cepat. Ye Chen menepuk serigala, dengan tidak sabar, bergoyang sepanjang jalan, bagaimana kalau kamu berkeliaran? Anda tidak kehilangan menantu perempuan Anda benar-benar tidak terburu-buru. Tidak apa-apa jika dia tidak menepuk, tetapi dengan tepukan seperti itu dengan tangan kecilnya, serigala iblis, yang sudah berjalan dengan sedih, berhenti begitu saja, tidak hanya berhenti, tetapi tanpa sadar mundur selangkah, matanya yang tirani dipenuhi dengan ketakutan, dan dia menatap ke dalam di tempat itu, tubuh besar itu tidak bisa berhenti gemetar. Pantas saja seperti ini, karena di kedalaman, ada satu yang lebih besar dari itu. Dari kejauhan, itu adalah bayangan hitam yang menjulang tinggi, datang ke arah ini, mematahkan banyak pohon kuno yang menjulang tinggi. Syarat dengan darah kental. Itu bisa melihatnya, dan Ye Chen bisa melihatnya, itu adalah laba-laba hitam, berukuran sekitar 5 atau 6 kaki, dalam hal ukuran, itu memang lingkaran yang lebih besar dari serigala iblis, cakarnya seperti pisau baja, bersinar dengan cahaya redup, seharusnya serigala iblis secara tidak sengaja masuk ke wilayahnya. Keluar, kata Ye Chen ringan. Dengan baik. Laba-laba hitam legam yang datang, bahkan tidak memiliki kata sambutan, menoleh dan terbang menjauh. Itu jauh lebih pintar dari serigala monster. Setelah memukul jarak jauh, itu terpesona oleh kekuatan seseorang. Serigala monster melihatnya, dan memalingkan matanya yang besar. Meskipun otaknya tidak bekerja dengan baik, ia masih memiliki IQ. Seekor laba-laba sebesar itu takut untuk melarikan diri, jadi seberapa kuat si kecil di atas kepalanya. Tiba-tiba, pria ini mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, berhenti gemetar, mengangkat kepala dan dadanya, dan mengambil langkah arogan lagi, berjalan dengan angkuh melintasi wilayah yang tidak berani dia injak pada hari kerja. Setelah melintasi wilayah ini, ia berhenti lagi, karena ada ular sanca raksasa yang tergantung di pohon purba yang menjulang tinggi tidak jauh dari situ. Masih ada cairan transparan yang berdetak, dan siap menyerang. Alih-alih meledak, ia bisa menjatuhkan monster itu. Serigala hanya dengan satu sentuhan. Namun, mata orang ini sepertinya tidak terlalu bagus. Dia hanya melihat serigala, tapi bukan Ye Chen yang adalah serigala. Itu juga karena Ye Chen terlalu muda. Pada pandangan pertama, dia tidak bisa melihatnya. Pergilah. Ye Chen mengabaikan piton raksasa itu dan mendesak serigala itu lagi. Namun, sebelum serigala iblis mengangkat kakinya, ular piton raksasa itu berlari ke arahnya, seperti bayangan hitam besar, melompat turun dari pohon purba yang menjulang tinggi, dan membuka mulutnya yang berdarah,
lihat skalanya, ia bisa menelan ular piton raksasa serigala iblis dalam satu gigitan kepala dibuka. Ye Chen bahkan tidak melihatnya, dia hanya melambaikan tangan kecilnya, dan ular sanca raksasa yang mendatanginya dipukuli menjadi kabut darah oleh telapak tangannya. Jika Anda tidak memiliki mata, lalu kembali dan memiliki mata ketika naga biru datang, Anda harus berbaring, serangga kecil, di mana Anda memiliki kepercayaan diri. Gudong. Serigala iblis diam-diam menelan ludahnya, gemetar ketakutan, melihatnya kali ini, dia mendapat kepercayaan dirinya, tanpa desakan Ye Chen, dia berlari dengan liar, langsung pergi ke kedalaman, tanpa rasa takut, mungkin tidak cukup untuk melihat, tapi ini kecil, tapi ini benar-benar orang yang kejam, ular sanca yang begitu besar, jika dikatakan akan ditembak mati, itu akan ditembak mati. Mengaum, mengaum, mengaum. Hutan sepi di bawah sangkar gelap dan senja menjadi gelisah karena lari liar monster serigala sepanjang jalan mengamuk. Saya tidak tahu berapa banyak monster yang masuk ke wilayah itu, meraung satu demi satu, dan monster besar menyerbu keluar, satu demi satu, semakin besar dan besar. Setelah mereka datang, mereka lebih pengecut dari yang lain, karena mereka takut pada monster serigala, atau karena mereka takut pada orang kecil di kepala mereka, ada monster tanpa mata, dan mereka telah ditepuk menjadi gumpalan. Tangan kecil mereka yang berdaging, sangat ganas. Saat serigala berhenti lagi, ia sudah mendekati titik terdalam di tengah hutan liar. Lalu, ada kolam roh yang cerah dan cemerlang. Di satu sisi kolam roh, ada batu besar, gunung batu, dan seseorang berbaring tengkurap, tidur nyenyak. Sepertinya dia yang terkuat dalam hal ini hutan tandus itu pegangan, itu wajah panjang, dan itu telah berubah menjadi bentuk manusia. Orang ini memiliki hati yang besar. Ye Chen tidak mengatakan ini, tetapi serigala iblis ingin mengatakannya. Di tengah malam, ada gerakan besar di hutan liar, tetapi dia tidak bangun, dia bangun betapa nyenyaknya dia tidur. Singa, singa dengan api merah. Ye Chen melihat sekeliling, lalu pergi untuk melihat pria itu. Dia bisa melihat tubuhnya sekilas. Itu adalah singa dengan api merah yang membakar seluruh tubuhnya. Jika itu berubah menjadi miliknya tubuh, itu harus tingginya lebih dari 10 kaki, dan menurut basis kultivasi surga, itu tentang langit dan dunia bawah. Tidak sia-sia membawa pegangannya. Ini saja akan benar-benar menghancurkan serigala iblis itu memiliki basis kultivasi tertinggi di sepanjang jalan. Mengaum. Serigala iblis berjongkok cukup rapi, dengan lidah yang besar, sekilas terlihat seperti anjing pemburu. Karena aumannya, singa jantan terkejut bangun. Menggosok matanya yang mengantuk, dia melihat serigala iblis dan Ye Chen, dengan mata suram. Kapan keduanya datang, dan dari mana asalnya? Aku pernah melihat gadis ini sebelumnya. Ye Chen tidak berbicara omong kosong, dan dia mengeluarkan gulungan gambar, yang merupakan potret Jining Xuang, yang dia lukis di masa lalu. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Red Flame Lion berbalik, turun dari batu, dan berubah menjadi tubuhnya sendiri, berputar-putar di sekitar serigala iblis. Dengan matanya yang besar, ia mengamati Ye Chen dari atas ke bawah. Ini adalah bukan penjahat biasa. Aku bisa mencium aura menakutkan darinya, dan aku merasa sangat tertindas di depannya. Itu tertekan, dan serigala itu bahkan lebih tertekan, ditatap oleh singa api merah, ia tidak berani bergerak. Aku sudah melihat mereka bertiga. Di tangan Ye Chen, ada 3 gulungan lagi, satu adalah Zhao Yun, yang lainnya adalah Kuang Yingji, dan yang ketiga adalah Yue Xin. Selain potret, nama-nama dari 3 juga terukir menurutnya, jika ketiganya cukup terkenal, semua pembudidaya abadi, tidak peduli manusia atau monster, dapat dikenali sekilas, sama seperti dia di surga, bahkan seorang anak berusia 3 tahun tahu nama Ye Chen dengan potretnya, singkatnya, Kaisar ke-10 Dacu telah menyebar ke seluruh dunia. Gadis ini sangat cantik. Singa api merah menggaruk surainya dan menatap potret Jining Xuang. Tidak diketahui apakah Yao Qi yang terlahir terlalu cantik, atau pelukis luar biasa Ye Chen, yang menggabungkan penampilan peri dengan kecantikan ilahi. Yun, interpretasinya seperti hidup, belum lagi para biksu, para monster terpesona melihatnya. Bentak. Ye Chen melambaikan tangannya dan menamparnya. Belum melihatnya. Red Flame Lion tidak mengambil langkah, dan menggelengkan kepalanya dengan keras, otaknya berdengung karena pemukulan, jadi mari kita bicara. Hal kecil ini tidak sederhana, menamparnya. Agak curiga dengan kehidupan. Tidak bisa. Ye Chen mengangkat alisnya, itu adalah Zhao Yun dan 3 lainnya. Mereka terlalu sengsara, dan mereka terlalu rendah hati, monster di alam Netherworld, mereka belum pernah melihat mereka, bahkan jika mereka tidak melihat mereka, mereka seharusnya sudah mendengar tentang mereka. Ini jauh lebih buruk dari dia.
Di surga, siapapun yang mengeluarkan makhluk hidup akan tahu bahwa Ye Chen miliknya, dan namanya terkenal. Tapi ketika saya memikirkannya dengan hati-hati, saya lega. Situasi kedua alam semesta mungkin tidak sama. Alam semesta ini mungkin lebih luas, atau mungkin tidak kohesif seperti langit. Ada begitu banyak, saya tidak mendengarnya, dan itu tidak mengejutkan. Gululu. Saat aku sedang berpikir, tiba-tiba aku mendengar suara-suara ini. Ye Chen mencengkeram perut kecilnya, tiba-tiba merasa lapar. Jika di surga, dikatakan bahwa Huang Di lapar, hantu tidak akan mempercayainya, tetapi di negara asing, dikurung sampai mati, dia tertegun dan ingin makan. Pada singa api merah di depannya, itu terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Jika direbus, itu bisa menjadi makanan lengkap. Red Flame Lion bergidik sejenak, menatap mata Ye Chen, sekilas tampak tidak normal. Mungkin, di mata pria kecil itu sudah menjadi makanan besar. Sejak saat itu, bola mata mereka berayun ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, mencoba melihat kemana harus lari, dan mereka bisa terbang ke langit. Ye Chen menutup matanya, dia bahkan tidak mau memakan singa ini, dan dia mencari seseorang dengan menunjuknya. Binatang buas di Netherworld Realm hampir tidak bisa digunakan sebagai tunggangan, setidaknya bisa mengendalikan langit. Dibandingkan dengan dia, semi-mati Huang Di yang dikurung, dia jauh lebih cepat. Dia pasti bisa bertarung, tapi jika Qian singa ingin lari, tetapi saat ini dia tidak bisa mengejar, dan dia tidak bisa terbang di udara, ini saja sudah cukup untuk melukai telurnya. Di mana ini? Tanya Ye Chen, memetik seikat anggur secara acak, dan masih ada banyak pohon buah spiritual di wilayah tempat dia membawa pegangannya. Tandan anggur semuanya diselimuti awan. Seharusnya begitu hutan terpencil dengan kekuatan spiritual terbesar ini, di mana ada banyak, siapapun yang memiliki kultivasi tertinggi akan menempatinya. Aku, seorang udik. Red Flame Lion berubah menjadi manusia lagi, dia tertawa lurus, dia sangat sopan, memetik banyak buah, dan meletakkannya di depan Ye Chen. Selama dia tidak makan dia, semuanya mudah untuk didiskusikan. Pasangan ini serigala yang patuh memandangnya dengan jijik. Singa api merah dalam ingatannya centil kemanapun dia pergi. Sejak dia tercerahkan, itu adalah pertama kalinya dia melihat makhluk pengecut seperti itu. Ye Chen menggosok alisnya ketika mendengar kalimat ini, dia tidak perlu bertanya, dia tahu bahwa Red Flame Lion tidak pernah keluar dari hutan liar, dan kebanyakan dari mereka tidak tahu seperti apa dunia luar itu. Tidak heran dia tidak mengenal Zhao Yun, Kuang Yingji dan Yue Xin, jadi bertanya itu juga ditanyakan oleh Bai. Saya mendengar dari para tetua bahwa dunia luar sangat berbahaya. Red Flame Lion batuk kering dan tertawa canggung. Jangan melihat sisi tubuhnya yang mendominasi, tetapi sebenarnya, itu benar-benar pengecut. Tidak, dia tidak memiliki prospek yang bagus, dan hanya bisa menjadi raja gunung di hutan liar ini, tanpa ambisi apapun. Kamu Bel. Bagus. Ye Chen menggigit buah spiritual, dan menatap lonceng yang tergantung di pinggang singa api merah. Penampilannya tidak buruk, dan peringkatnya agak rendah, tetapi karakter kuno yang terukir di atasnya mengangkat lonceng dari hal ini level. Menatapnya, kaisar yang semu, matanya bersinar. Benar, itu kata Dunjia Tian. Sebelumnya, saya hanya mencari seseorang, tetapi saya tidak menyadari bahwa bel itu masih terukir dengan kata Tian. U200B U200 Biang dalam keadaan paling primitif. Jika saya mendapatkannya di bidang yang tidak diketahui, saya pasti bisa untuk menguduskannya dan melakukan jenis alam semesta. Ini tidak penting, yang penting adalah, itu bisa menyelamatkan manusia. Meskipun karakter surgawi kecil, itu bisa ditukar dengan rasa hormat dan kembali ke dunia manusia. Untungnya, ketika saya pertama kali tiba, saya menabrak langit Dunjia. Itu diturunkan dari leluhur. Red Flame Lion mencibir, dan ketika dia mengatakan itu, dia memindahkan bel ke tempat yang dipegang dengan kuat, karena mata Ye Chen tidak normal lagi, dan dia licik. Ayo, ganti. Ye Chen mengeluarkan lingzu dari dadanya, hanya seukuran kuku, bersinar dengan cahaya ungu terang. Itu adalah satu-satunya hal yang bisa dia keluarkan, dunia kecil disegel, dan dia tidak bisa mengeluarkan apapun. Namun, manik roh kecil ini sudah cukup. Dalam hal level, itu adalah prajurit suci yang sangat hebat. Dibandingkan dengan lonceng kecil singa api merah, itu beberapa peringkat lebih tinggi. Ini, sungguh memalukan. Red Flame Lion menyeringai, dan mengeluarkan bel kecil yang baru saja dia ambil. Dia sedikit pengecut, tapi dia tidak bodoh. Dia tahu apa itu bayi. Dibandingkan dengan lingzu, pusaka keluarganya adalah kain lap. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuh orang dan mencuri uang? Ye Chen mengambilnya dan melirik singa api merah. Bagaimana mungkin? Senior adalah seorang ahli.
Singa api merah mengubur kepalanya, menghembuskan napas sambil mencengkeram Lingzu, dan menyekanya dengan kuat dengan lengan bajunya. Sayang, ini bayi. Cahaya ungu terang cukup menyilaukan. Adapun pembunuhan dan pemerasan barang, saya khawatir sebelumnya, tapi sekarang sudah hilang dengan kekuatan Ye Chen, jika Anda ingin membunuhnya, tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Itu masih memiliki beberapa kecerdasan. Itu tidak bodoh. Ye Chen tersenyum, mengambil kata Tian, dan mengukirnya di dadanya. Adapun Bell, dia melemparkannya ke serigala iblis, mengira itu adalah biaya perjalanannya. Ini adalah sebab dan akibat, yang perlu diselesaikan. Serigala melompat untuk menangkapnya, berbalik dan lari, takut Ye Chen akan mengingkari kata-katanya, jadi dia akan mengambilnya lagi. Perjalanan ini tidak sia-sia, dan dia mendapat harta karun. Episode 3200 Zhou Tian mematahkan tanduk. Pada malam bulan purnama, Ye Chen mengganti tunggangannya, dan singa api merah berlari kencang, menginjak awan dan mengendarai kabut keluar dari hutan yang sepi, dan ketika dia melihat ke belakang, ada perubahan di alam semesta, atau dengan kata lain, itu adalah formasi tersembunyi yang dapat membingungkan publik, kemungkinan besar itu adalah kuda merah. Nenek moyang singa Yan Xiong mengaturnya untuk tujuan yang jelas melindungi generasi muda, dan berkat penjaga ini, jika tidak, singa di bawah dia akan ditangkap dan digunakan sebagai tunggangan sejak lama. Di seberang kabut, Anda dapat melihat bintang-bintang di langit, bintang-bintang terang, dan sinar bulan yang cerah, menutupi dunia dengan lapisan kedamaian. Yang sulit disembunyikan adalah yang kuno, dan perubahan-perubahan kehidupan itu kuat. Cerita-ceritanya apakah semua jejak waktu yang tersisa, bunga layu dan bunga mekar, musim semi pergi dan musim gugur datang, saya tidak tahu berapa banyak perubahan hidup yang telah dilakukan. Nenek moyang saya mengatakan bahwa di timur jauh, ada sekte yang membudidayakan makhluk abadi, yang semuanya adalah penguasa kekuatan gaib yang hebat. Kata Qian Xiongxi. Cari yang terkuat. Kata Ye Chen dengan tenang, menatap langit tanpa suara. Bintang-bintang seperti permata berbaris di langit berbintang. Ini sangat mirip dengan langit. Ada banyak gunung dan sungai, setiap gunung, setiap sungai, setiap rerumputan dan setiap pohon, yang semuanya penuh dengan kekuatan spiritual, penuh keagungan, karena kesadaran kaisar terkunci, dan persepsi jalan kaisar juga terikat, jadi tidak pasti apakah itu benua atau makhluk hidup. Bintang purba hanya mengetahui bahwa alam semesta ini cukup luas. Seperti dia, singa api merah juga melihat sekeliling. Ini adalah pertama kalinya keluar dari hutan belantara, dan semuanya baru. Alasan mengapa dia tidak berani keluar hanyalah satu aspek, dan ajaran leluhur diturunkan oleh leluhur dilarang keras. Lin, kebanyakan dari mereka tahu bahaya dunia, dan mereka takut generasi muda akan menderita. Dalam pandangan mereka, manusia lebih menakutkan daripada monster. Selama ratusan tahun, ia telah melarikan diri dari dunia. Tiba-tiba, Ye Chen tiba-tiba merasakan hatinya terbakar, dan melihat ke bawah, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah kata Tian yang terukir di dadanya sebelumnya, dan untuk beberapa alasan, cahaya keemasan menyala. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, itu seharusnya karena karakter surgawi telah menyatu ke dalam tubuhnya, menyebabkan dua karakter surgawi bereaksi. Jika karakter surgawi kedua juga telah disucikan, reaksinya akan lebih intens. Semua ini tidak penting. Hal yang paling penting adalah karena kata kedua, Tian, kurungan kekuatan aneh padanya sedikit dilonggarkan, menyebabkan belenggu Zhou Tian banyak dipatahkan, artinya, dengan alasan dikunci, dia bisa secara aktif menyimpulkan hukum abadi. Kegembiraan yang tak terduga. Gumam Ye Chen, matanya menjadi lebih dalam, tidak pernah berpikir bahwa Dunjie Tianzi memiliki kekuatan supernatural seperti itu dapat mematahkan belenggu yang bahkan dia tidak dapat pecahkan, jika dia dapat menemukan lebih banyak. 1. Anda pasti akan dapat kembali ke keadaan normal. Setidaknya, Anda telah menemukan caranya. Sebelum dia dapat memikirkannya, dia segera si Zutian menyimpulkan bahwa itu adalah Yao Qi, dan dalam ramalan, dia menampilkan bayangannya, jadi dia menelusuri kembali sepanjang jalan. Paong! Segera, dia mendengar suara seperti itu, jika logamnya mengenai, hanya Ye Chen yang bisa mendengarnya, sepanjang jalan kembali, mengejarnya, kekuatan Zhou Tian sepertinya mengenai pelat baja, memotong deduksinya, tidak hanya tidak menemukan Jining Suang, tapi mendapat reaksi balik. Ye Chen mengerutkan kening dan melakukan mantra itu lagi. Sama seperti pertama kali, pukulan papannya rapi, dan Zhou Tian Suan misterius, tetapi ada penghalang di suatu tempat. Bagaimana ini bisa terjadi? Matanya dalam, dan dia benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Patut ditegaskan bahwa menantu perempuannya masih hidup. Setelah menyesuaikan nafas, dia menggerakkan langit lagi.
Kali ini, Zhao Yun yang menyimpulkan. Itu juga ilusi, ditelusuri sepanjang jalan, dengan kekuatan evolusi Zhou Tian. Lapisan demi lapisan kabut dibersihkan. Namun, setelah kembali untuk waktu yang lama, saya tidak dapat menemukan sumbernya, dan saya menemukannya, tetapi saya hampir tersesat di dalamnya. Kamu luar biasa. Ye Chen menarik Zhou Tian. U200B mendesah tanpa henti. Dia tidak bisa menyimpulkan Zhao Yun karena dua alasan. Salah satunya adalah Zhou Tian belum sepenuhnya mematahkan belenggu keanehan, jadi metode deduksinya adalah sangat berkurang. Di Zhao Yun, basis kultivasi setidaknya setingkat dengannya, dan keberadaan level itu pasti telah memutuskan sebab dan akibat, seperti berdiri di tepi hitam jalan kaisar, dikelilingi oleh lubang hitam, semua kekuatan supernatural dan metode rahasia, semua deduksi dan ramalan semuanya sama dan terisolasi, tidak peduli seberapa banyak Anda datang, itu tidak akan berhasil. Oleh karena itu, jika Anda ingin menyimpulkan Zhao Yun, Anda harus memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya, atau Anda harus diam-diam menghubungkan karmanya dengannya terlebih dahulu, sehingga jalan deduksi dapat dibuka. Dengan cara yang sama, jika Zhao Yun ingin menyimpulkannya, pada dasarnya dia tidak akan dapat melakukannya jalan kembali rusak, dan yang bisa dilihat hanyalah kekacauan. Sambil menghela nafas, dia memindahkan Zhou Tian untuk ketiga kalinya. Kali ini, dia membidik bakat gila itu. Kekuatan deduksi merajalela, dan kesulitan untuk melacak kembali secara paksa jauh lebih sedikit daripada Zhao Yun. Tak perlu dikatakan, Kuang Yingji basis kultivasi lebih rendah dari Zhao Yun lebih rendah dari Zhao Yun, dan dia juga lebih rendah darinya, jauh lebih mudah untuk menyimpulkan orang-orang seperti ini. Tak lama kemudian, dia menemukan sumbernya. Namun, itu adalah gambar berdarah, samar-samar, seseorang dapat melihat sosok buram dari belakang, agung tetapi sangat menyedihkan, berlumuran darah, setengah dari kepala telah meledak, dan satu-satunya lengan yang tersisa menahan air yang menetes. Pisau ajaib berdarah terhuyung-huyung sepanjang jalan, dan dia bahkan tidak bisa diam, setiap langkah yang diambilnya penuh dengan jejak kaki berdarah, seperti sura berdarah yang baru saja terbunuh dari neraka, gemetar. Siapa yang mengalahkanmu? Gumam. Ye Chen, melihat ke layar deduksi, dia tahu bahwa situasi Sura Tianzun tidak terlalu baik. Dunia kecil juga dalam kondisi yang sangat buruk, tubuh peri berlumuran darah, dan pipi sangat pucat. Asura Tianzun mengerutkan kening, melihat ke belakang secara terbuka, dia bisa merasakan bahwa seseorang sedang mengintip, dan karena dia bisa merasakan itu, matanya yang dalam bersinar dengan cahaya berdarah, menilai dari penampilannya, dia mungkin baru saja melalui pertempuran yang sangat tragis. Apalagi si mata merah sudah tewas. Ditemani dengan dengusan dingin, dia menggunakan kekuatan supernatural untuk memotong sebab dan akibat, dan memotong mata orang luar yang mengintip. Wow! Ye Chen menutupi matanya, sudut matanya berdarah, itu karena dia tidak cukup berkultivasi, itu karena Zhou Tian masih di penjara, dan karena kondisinya yang buruk, dia diserang balik. Dengan baik. Sekarang saya sepenuhnya mengerti, Asura Tianzun dan Yue Xin sedang diburu. Sementara Zhao Yun telah pergi ke suatu tempat, dan tidak ada yang bisa ditemukan. Adapun Yao Qi, bahkan lebih jahat dari Zhao Yun. Menyimpulkan dia tidak berbeda dengan membenturkan kepala ke dinding. Kekuatan evolusi Zhou Tian akan diblokir oleh penghalang aneh. Dia, Kaisar Kuasi Huang, telah bolak-balik 2 kali, dan sejauh ini, dia telah diserang balik. Singa api merah. Saat dia sedang berjalan, dia tiba-tiba mendengar desahan ringan. Ye Chen, yang sedang berpikir keras, terkejut, hanya untuk melihat langit yang lebih tinggi, pelangi ilahi melintasi langit, dan menetap di Chang Miao. Mata Red Flame Lion penuh keserakahan, dan kebanyakan dari mereka adalah berpikir diam-diam, ambil kembali dan gunakan sebagai tunggangan, atau temukan panci besar untuk direbus, itu akan menjadi monster yang hebat. Hati Red Flame Lion bergetar, kultivasi lelaki tua itu pasti satu langkah lebih tinggi darinya, dan dia tahu dari paksaan, menatap matanya, dia pasti tidak punya niat baik. Seperti yang dia duga, lelaki tua itu mengulurkan tangan dari langit dan meraihnya, itu memang sangat kuat, menutupi langit dengan telapak tangannya. Senior, bisakah kamu memegangnya? Qian Xiongxi bertanya. Bentak. Apa yang menanggapinya adalah tamparan yang tajam. Pria tua berbaju ungu yang penuh kekuatan telah diserahkan oleh tamparan Ye Chen. Dia menggunakan kekuatan Zhou Tian. Dan kekuatannya digenggam dengan baik. Setelah Sup Mengpo, jelas, itu bisa ditutupi. Red Flame Lion tertawa, dan mulai mengejar lelaki tua itu ke arah di mana dia terbang mundur. Dia mendengar dari seniornya bahwa jika dia memenangkan pertarungan di luar, dia akan mendapat rampasan perang. Bagaimana mungkin?
Pria tua berbaju ungu itu terkejut dan bingung, dia tidak tahu harus kemana. Dia melihat tangan kecil berdaging ditampar dari bawah, dan dia diayunkan dengan satu telapak tangan. Ketika dia tiba, dia tidak melihat siapa itu. Itu benar, dengan kemampuan Zhou Tian. Ye Chen menyembunyikan wajah aslinya, bagaimana dia bisa dilihat oleh alam surga. Ledakan. Segera, sebuah gunung dirobohkan. Di tengah kerikil yang berterbangan, lelaki tua itu berdiri kokoh, membungkukkan pinggangnya, dan batuk darah satu demi satu. Sayang, serahkan. Di sisi lain, Red Flame Lion juga datang, membuat keributan, dengan Ye Chen duduk sebagai penanggung jawab, dengan kepercayaan diri yang luar biasa, melompat-lompat di sekitar lelaki tua berpakaian ungu itu. Orang tua itu mengabaikannya, dan hanya menatap Ye Chen dengan ketakutan di matanya. Singa api merah itu tidak menakutkan, yang menakutkan adalah anak laki-laki kecil ini, tangan kecil itu, begitu galak sehingga dia menamparnya berkeping-keping. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Ye Chen tidak repot-repot berbicara omong kosong, dan mengambil gulungan itu lagi. Itu adalah Jining Xuang, Zhao Yun, Kuang Yingji, dan Yue Xin. Lukisan-lukisan itu seperti aslinya, dan semuanya ditandai dengan nama mereka. Kepala Iblis. Pria tua itu gemetar, dan tanpa sadar mundur selangkah. Matanya penuh ketakutan, tetapi ketika dia melihat gulungan itu, wajahnya menjadi pucat lagi. Wanita. Iblis. Ye Chen mengangkat alisnya, melihat apa yang dilihat lelaki tua itu, dia seharusnya berbicara tentang Yao Qi, mengapa dia membuat iblis wanita, itu sangat segar. Di mana itu? Ye Chen bertanya dengan ringan. Aku tidak tahu. Sekitar ribuan tahun yang lalu, dia datang ke dunia yang hebat ini. Penjara hantu tempat satu orang membunuh segunung mayat dan lautan darah. Pria tua itu berkata perlahan. Dengan betis bersilang dan tangan kecilnya bertumpu pada wajah kecilnya, Ye Chen mendengarkan cerita itu dengan serius, hanya untuk menyadari bahwa lelaki tua itu bukanlah Jining Xuang yang dia temui baru-baru ini. Ribuan tahun yang lalu, seharusnya Jining Xuang. Apa yang terjadi di alam semesta ini untuk pertama kalinya telah terjadi begitu lama, prestasinya seharusnya diturunkan, dan dia juga mendapat gelar iblis wanita, dan bahkan dunia melihat potretnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memanggil nama iblis perempuan. Melihat lelaki tua itu sangat ketakutan, dia pasti telah membunuhnya dengan sangat ganas saat itu, jika tidak, generasi selanjutnya tidak akan memanggilnya seperti itu, dan mereka sangat ketakutan. Sekte penjara hantu, itu bukan hal yang menyenangkan untuk didengar. Giwer kecilku sangat patuh dan tidak pernah menimbulkan masalah. Dapat diandalkan. Ye Chen bergumam, tanpa harus bertanya, dia tahu bahwa sekte setan penjara hantu tidak memiliki mata dan menyinggung menantu perempuannya. Gunungan mayat dan lautan darah yang terbunuh mungkin tidak mudah diprovokasi. Apakah ada citra merek? Ye Chen menyela. Aku memilikinya. Lelaki tua itu menyeka keringatnya dan mengeluarkan sebuah lukisan. Adegan yang ditunjukkan dalam lukisan itu tidak terlalu jelas. Itu harus disalin, tetapi hampir tidak bisa dilihat. Memang gunung mayat dan lautan darah sosok berwarna darah adalah yang paling menarik perhatian, dan dunia memanggilnya iblis, dan dia pantas mendapatkan namanya. Itu dia. Ye Chen hanya meliriknya, dan tahu itu adalah Jining Xuang. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali menantu perempuannya? Tapi itu ribuan tahun yang lalu, dan tidak ada gunanya untuk melihat lagi. Apa yang dia ingin tahu saat ini adalah, di mana Yao Qi? 3 dari mereka, aku pernah melihatnya sebelumnya. Ye Chen mengambil gulungan gambar Jining Xuang, hanya menyisakan milik Zhao Yun, Kuang Yingji dan Yue Xin. Pria tua itu melihat, dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Kalian tidak bisa rukun. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, ekspresinya sungguh-sungguh, dia berbicara tentang Zhao Yun, dan dia berbicara tentang Kuang Yingji. Bagaimana situasinya, mengapa dia tidak setenar istriku?